Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Muid, nomor induk mahasiswa 0430690031. Saya berasal dari UPBJJ Jember. Kemudian untuk prodinya Sistem Informasi. Untuk tutor saya yaitu Bapak Kurniadin Abdul Latif, MKOM, di mata kuliah Administrasi Server MICM 4308. Di tugas I3 ini kita diberikan praktikum yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi web server NGX dengan PHP FPM ya. Nah, di sini untuk instalasi di CentOS-nya ini kita konfigurasinya sudah diberikan oleh Bapak tutor. Kita langsung saja. Di sini saya cloning dari hasil beberapa server yang sebelumnya. Jadi saya cloning, saya bedakan, saya langsung saja. Saya bagi dua dulu. Nih, setelah login, kita langsung buat yang pertama, yaitu mengupdate sistem. Jadi kita update sistem untuk memperbarui sistem operasi pada CentOS. Nah, kita langsung buka terminalnya, sudo su. Untuk perintah pertama ini sudo dnf update. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk memperbarui sistem operasi kita pada CentOS kita. Jadi paket-paket manajernya yang di CentOS ini kita akan install dan perbarui serta mungkin akan menghapus beberapa perangkat untuk di-upgrade. Ya. DNF sudo DNF. Ini tergantung dari internet kita. Jadi semakin cepat internet kita maka download dan instalasinya maka semakin cepat gitu. Jadi ini akan mengupdate dan akan memperbaharui paket-paket manajer yang digunakan untuk menginstalasi atau memperbaharui serta mungkin apa namanya memperbaharui library-nya juga gitu. Kita tunggu sampai downloadannya selesai semua. Jadi fungsi dari web server dan eh, web server NGX dan PHP seperti halnya kalau di Windows itu SAM ya atau WAM. Jadi mirip-mirip. Hanya saja kalau di Linux kita nginstalnya satu-satu web server sendiri dan paket PHP-nya juga sendiri. Nah, jika ada perintah seperti ini, download membutuhkan file sebanyak 680 mega. Kita Y aja dan enter menunggu hasil dari eh, instalasi atau download paket-paket manajer yang kita lakukan dan update tadi. Paket di sini ada yang di-upgrade, kemudian ada yang di-install ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jika misalkan paket sebelumnya sudah terinstall, maka dia upgrading. Tapi kalau masih baru, dia akan menginstal. Paket yang diinstal di sini totalnya adalah 158. Jadi waktu mendownload tadi pastikan internet eh, sinyal oke dan bandwidthnya juga oke. Baik, ini sudah selesai. Kita coba lakukan sudo update lagi. Mungkin ada paket-paket yang belum di masuk.
Nah, kalau sudah seperti ini, jadi tidak ada yang perlu kita update lagi. Kemudian, kalau sudah kita lakukan instalasi eh, Nginx, Nginx, Nginx itu yang saya katakan tadi adalah web server yang namanya web server yang bernama Nginx ya. Sudo dnf install Nginx. Nah, ini ada konfirmasi bahwasanya totalnya 2,1 mega. Setelah terinstall nanti di disknya jadi 4,3 mega. Y aja, ketik Y, dia akan mendownload. Ini lagi-lagi kita membutuhkan internet, jadi pastikan koneksi internetnya bagus, dan jika menggunakan paket data pastikan sinyalnya oke. Kita tunggu. Di sini ada 4 ya, 4 paket NGX versi 1.20, 1.20. Nah, jika sudah komplit, selanjutnya kita melakukan istilahnya adalah untuk menjalankan dan mengaktifkan NGX. Jadi kita menggunakan utilitas yang ada, yaitu sistem CTL untuk mengolah servis ya di sistem Linux. Itu yang ini adalah sudo sistem CTL start NGX. Sudah, jika dia gagal, maka dia akan ada konfirmasi merah ya. Selanjutnya kita melakukan atau mengaktifkan, mengenablekan NGX-nya. Sudo systemctl, kemudian enable NGX. Oke, ini sudah dibuat simlinknya. Kemudian selanjutnya kita coba melihat statusnya. Statusnya ini aktif atau tidak. Sudo systemctl status NGX. Nah, jika seperti ini dia sudah aktif dan sudah di-enablekan juga. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi PHP FPM ya. PHP FPM ini paket PHP FastGGI-nya, FastGGI Process Manager. Langsung kita instalasi sudo dnf install PHP FPM. Ya, di sini sama seperti yang tadi. Untuk instalasi Nginx-nya tadi 4 mega sekitaran kayak yang ini. 8 mega kemudian diinstal di hard disk akan menjadi 41 mega. Ketik ya aja untuk menyetujui dan download dan menginstalasi paket FastGGI Process Manager PHP-nya. Ini ada 18 paket ya. Kalau yang tadi ada 4 untuk instalasi Nginx-nya. Kita tunggu. Lagi-lagi ini membutuhkan koneksi internet yang lumayan ya. Sambil lalu kita cek di sini NGX-nya versi 1.20.1. Kemudian yang untuk PHP-nya belum, masih karena proses instalasi. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita coba melakukan versinya aja. Versi berapa? Oh, ini versi 8.0.30 versi PHP-nya. Kemudian untuk versi PHP eh, FPM-nya versi ya sama ya. Oke, selanjutnya saya clear dulu.
Perintah selanjutnya adalah melakukan mengaktifkan PHP FPM-nya. Fast3 nya kita aktifkan dengan melakukan perintah sudo systemctl kemudian start PHP FPM-nya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia berhasil. Kemudian kita enablekan tadi sudo systemctl enable PHP FPM. Ya, sudah juga. Kita lihat statusnya juga sudo systemctl status PHP FPM. Nah, ini posisinya sudah running. Jadi kita langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi NGX ya, mengkonfigurasi NGX agar dapat bekerja NGX-nya dengan PHP FPM-nya. Nah, langsung kita biasanya di CentOS sebelumnya dia langsung ada di sini, tapi kalau CentOS yang baru dia ada di etc ngx.conf sudo nano, boleh pakai nano atau pakai gedit boleh, gedit etc ngx.conf. Ini versi 9 CentOS ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh menambahkan konfigurasi yang ada di sini. Kita tambahkan, kita scroll ke bawah di line 38 mulai dari sini ya. Kita sesuaikan yang di sini listen 80. Oke. Sebenarnya port ini bisa kita ganti sesuai keinginan masing-masing. Misalkan mau diganti port 443. Saya di defaultkan aja di sini. Kemudian yang nomor 2 kita nonaktifkan saja yang ini server name-nya. Nah, untuk lihat server name, teman-teman kita bisa buka di sini if config, kita lihat IP-nya kita. IP-nya adalah yang dapat dari internet adalah 192.168.1.7. Ya, kita 1.7. Kita ganti di sini server name-nya 192.168.1.7. Nah, jika teman-teman menggunakan kita menggunakan localhost maksudnya, maka cukup ketikkan localhost atau bisa menggunakan 127.0.0.1 atau boleh menggunakan DNS. Jadi kalau DNS itu mungkin misalkan muid.com gitu. Karena saya belum mengkonfigurasi DNS, maka saya menggunakan IP yang ada atau IP DHCP yang telah diberikan oleh access point. Server name oke. Selanjutnya di sini root user kita tambahkan yang bagian index.php-nya kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di bagian bawah root ini. Jadi kita tambahkan PHP urutan file yang akan kita cari ketika ada request ke directory. Jadi kita urutkan aja index, kemudian index.php, terus index.html, index.htm. Oke, kita urutkan seperti ini. Kemudian untuk lokasi, jadi ini lokasi ya. Lokasi eh, ini jadi blok ini untuk mendefinisikan bagaimana NGX-nya itu menangani request untuk file dengan ekstensi PHP. Kita tambahkan di bagian sini. Oke, kita tambahkan location try file string uri. Oke, kita tambahkan selanjutnya location php string include snippet fast3 php.conf. Jadi kita perlu hati-hati
dan perlu teliti untuk mengisi eh, script ini ya. Kadang kalau misalkan kita salah apa namanya karakter, dia tidak akan bisa work, tidak akan bisa bekerja. Kan PHP FPM dot ya, tapi selanjutnya eh, kita akan menambahkan juga bagian lokasi NGX menangani request file dengan ekstensi PHP ya. Location .ht ini on. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan, jadi kalau misalkan kita menggunakan nano, di Ctrl X, Y, Enter. Karena saya menggunakan gedit, saya cukup melakukan klik save yang ada di sini. Selanjutnya, kita close dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan restart NGX-nya. Jadi kita restart sesuai konfigurasi yang telah kita buat tadi agar bisa diterapkan. Kita lakukan sudo systemctl restart NGX. Nah, jika seperti ini, maka dia berhasil. Tapi kalau misalkan saya contohkan ya, saya contohkan untuk mengubah beberapa, oh tidak usah. Jadi dia kalau misalkan gagal, dia akan muncul lognya, jurnal, suruh mengetikkan jurnal statusnya begitu. Namun kalau sudah seperti ini, dia sudah berhasil. Untuk melihatnya atau untuk mencobanya, silahkan coba kita buka browser Mozilla ini. Nah, jika sudah selesai, kita coba panggil. Nah, dia sudah berhasil. Hanya saja nanti kita untuk disuruh mengkonfigurasi lagi, yaitu untuk pengecekan kita buat dulu file PHP-nya. Jadi perintah ini akan membuat file info.php di direktori web server. Kita minimize dulu atau kita close dulu ya. Kita buat itu PHP info, kemudian sudo 3t usr share ngx html info .php. Oke, enter. Oke, sudah. Kita coba langsung akses. Jadi kita disuruh mengakses menggunakan domain boleh atau menggunakan IP. Kita coba akses langsung di browser kita ya. Ditambahkan di bagian belakang info.php. Nah, jika sudah seperti ini, maka web server kita sudah ready untuk bisa digunakan. Kemudian untuk PHP yang saya katakan tadi adalah versi 8.0.30. Jika ingin kita mengecek melalui terminal, silahkan ketikkan PHP FPM minv ya, version ini 8.0.30. NGX-nya versi 1.21 gitu. Kemudian selanjutnya ini versi CGI. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon izin Bapak Kurniadin jika ada kesalahan atau arahan, berikan saya arahan atau pembenahan, Bapak. Mohon izin.
Saya tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.